Bapak dan Ibu, seandainya saat ini kami mohonkan untuk menuliskan 5 hal yang menjadi sumber kebahagiaan, maka kami bisa memastikan salah satu di antaranya adalah memberi atau membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mengapa demikian? Pada kesempatan ini kita akan bahas Charity the Power of Giving bersama saya, Setio Iswoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Rasa syukur tak terbilang Allah SWT sampaikan kita pada Ramadan tahun ini. Teriring doa, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur, dan Allah mudahkan untuk menghidupkan Ramadan dengan amalan-amalan terbaik yang bisa kita ikhtiarkan. Tak kenal maka tak nyumbang, mohon izin memperkenalkan diri supaya setelah ini nanti banyak sumbangan. Saya mewakili teman-teman dari Yayasan Amal Khairi Yasmin, salah satu mitra Laswadi Global Compassionate School dalam menerbangkan nilai-nilai kebaikan yang sejalan dengan compassionate, las asih, cinta kasih yang diajarkan di Laswardi. Berdomisili di Tangerang Selatan, Yayasan Yasmin saat ini mengelola 6 sekolah gratis dari TK sampai SMK Informatika, rumah yatim, kemudian pusat terapi autis, pusat rehabilitasi ODGJ, kemudian rumah cahaya, dukungan mental health bagi remaja-remaja dari keluarga kurang mampu yang mengalami masalah-masalah psikologis dengan beragam pemicu, diantaranya korban KDRT, akibat orang tuanya mengalami masalah, kemudian juga orang tuanya bercerai, korban bullying, tersesat pada video yang kurang benar, juga pada aktivitas pergaulan-pergaulan yang tidak mendukung mereka untuk berkarakter baik. Kami sangat senang karena program ini juga menjadi bagian dari kesukarelawanan Bapak dan Ibu para psikolog yang mendedikasikan kompetensi dan waktunya untuk mengelola rumah cahaya. Kami juga memberikan training-training gratis Bapak dan Ibu bagi sekolah-sekolah swasta, terutama madrasah. Juga ini bekerja sama dengan Bapak dan Ibu guru dari Laswardi, sehingga materi-materi yang kami berikan adalah materi-materi pendidikan kekinian yang mereka sangat butuhkan. Zakat, infak, sedekah, wakaf menjadi bagian dari bentuk berbagi yang sangat masif, menjadi fokus kita di bulan Ramadan, tanpa mengurangi esensi zakat, infak, sedekah, wakaf pada bulan-bulan sebelumnya. Mengapa ini perlu mendapat penekanan dalam bulan Ramadan di luar ibadah puasa, taraweh, tadarus, kemudian tilawah, qiyamul lail? Karena dengan berbagi, dengan zakat, infak, sedekah, barokahnya luar biasa, termasuk di dalamnya mensucikan jiwa kita. Di luar zakat, infak, sedekah, dan wakaf, pasti ada bentuk-bentuk berbagi yang menarik yang bisa kita lakukan. Dalam kisah yang ditulis Pak Edar Bagir dalam buku Islam, Risalah Cinta dan Kebahagiaan, presenter ternama Oprah Winfrey melakukan penelitian sosial, mengundang 100 orang kaya, dan mereka diminta menyisihkan sebagian dari uang rekreasi yang akan digunakan berlibur di akhir tahun. Dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk kegiatan sosial, dan pasti mereka juga akan terlibat. Singkat cerita, kegiatan ini berlangsung dengan baik, dan selesai kegiatan mereka kemudian diajukan pertanyaan, apa yang Bapak dan Ibu rasakan? Masya Allah, semuanya menjawab, dengan berbagi pada tahun ini kami merasa ada bentuk kebahagiaan yang tidak pernah kami rasakan sebelumnya. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, kekuatan berbagi, dan bagaimana agar berbagi ini memberikan dampak yang luar biasa. Ini akan kita diskusikan. Mohon izin untuk menggunakan alur berpikir dengan menggunakan akronim sedekah. S-nya adalah syukur, E-nya adalah efektivitas, D-nya adalah dampingi, kemudian E-nya adalah edukasi, K-nya kreatif, A-nya aktif, dan H hasilnya berlimpah berkah. Saya ingin mengawali pembahasan dari huruf E dulu, nanti huruf S tentang syukur kita akan tarik ke belakang, sekaligus menutup pembahasan kita pada
saat ini. Efektivitas pasti akan terkait dengan kepada siapa ini akan diberikan, bentuknya apa, dan kapan. Pertanyaan paling umum adalah memberikan ikan atau kail. Dua-duanya bisa dilakukan dalam konteks yang berbeda. Ketika yang kita bantu adalah saudara-saudara kita yang korban bencana, saudara-saudara kita yang sedang sakit tidak bisa berobat, saudara-saudara kita yang memiliki kendala untuk membayar kontrak rumah misalnya, maka ikan jauh lebih penting, sejalan dengan itu kailnya kita persiapkan. Kepada siapa berbagi ini harus kita salurkan? Bapak dan Ibu, karena efektivitas ini berkait dengan tepat sasaran, akan sangat efektif kalau kita bisa menggandeng lembaga-lembaga yang memang memiliki concern dalam mengelola program-program sosial. Dengan segala kerendahan hati, barangkali Yayasan Amal Khair Yasmin bisa menjadi bagian dari rencana berbagi Bapak dan Ibu. Kita bisa bersinergi, bergandengan tangan, sebagaimana saat ini kami juga bersinergi dengan keluarga besar Laswardi Global Compassionate School. Berikutnya Bapak dan Ibu, D, dampingi. Ofrah juga melakukan satu riset sosial yang menarik, di mana beliau membagikan uang yang cukup besar kepada para wanita dari keluarga tidak mampu, dan dari dana yang mereka terima, mereka diberi kebebasan untuk membelanjakan apa saja. Ternyata yang dibelanjakan adalah kebutuhan sekunder dan tersier, Bapak dan Ibu. Baju, sepatu, kemudian kosmetik, dan mungkin perhiasan. Setelah uangnya habis, baru muncul kesadaran, seharusnya bukan ini yang dibelanjakan, tapi uang itu digunakan untuk hal yang lebih strategis. Membuka usaha, menabung cadangan dana untuk kesehatan barangkali. Karena itulah Bapak dan Ibu, mari kita dampingi penerima manfaat kita supaya siapapun yang kita bantu bisa mengalokasikan bantuan itu dengan sebaik mungkin dengan skala prioritas yang tepat. Huruf E berikutnya adalah edukasi. Siapa yang harus kita edukasi? Pasti diri kita sendiri. Kepada putra-putri tercinta di rumah, kepada keluarga dekat. Kepada anak-anak kita, mari kita sampaikan bahwa salah satu sumber kebahagiaan itu dengan berbagi. Kita bisa melatih mereka dengan mengalokasikan uang saku. Kita bisa bercerita kepada anak-anak kita tercinta tentang model-model kegiatan yang bisa kita lakukan. Dan yakinlah Bapak dan Ibu, kalau itu terus kita sampaikan pada anak-anak, di sekolah diberikan penguatan, di rumah menjadi kebiasaan rutin, anak-anak kita akan memiliki jiwa welas asih. Edukasi berikutnya tentu pada penerima manfaat. Ibu Bapak, di sekolah-sekolah kami yang SMA, SMK, ketika anak-anak kelas 12 mau lulus, mau wisuda, biasanya kami kumpulkan. Nah, Pak Is mewakili Bapak dan Ibu Guru ingin menyampaikan selamat, sebentar lagi kalian akan wisuda. Doa Bapak menyertai, kalian semua akan jadi orang kaya, dan ketika jadi orang kaya, simpanlah uang itu di saku, jangan di hati. Mereka biasanya menanyakan bahwa, apa Pak Is, bedanya nyimpan uang di hati sama di saku? Kalau nyimpan uang di hati, kau akan membantu saudaramu yang membutuhkan, mikirnya kelamaan, mikirnya kepanjangan, pertimbangannya terlalu lama, dan akhirnya malah tidak membantu. Tapi ketika uang itu kau taruh di saku, ada keluargamu, ada saudaramu yang kelihatan membutuhkan Tuhan, nggak usah mikir panjang, Jadikanlah berbagi itu sebagai kegiatan refleks, sebagai kegiatan spontan, dan kau akan merasakan manfaatnya. Kami juga selalu pesan pada anak-anak, Bapak dan Ibu, setelah lulus 1-2 tahun carilah pekerjaan dulu, tahun ketiga harus S1, harus kuliah, karena ketika kalian tidak ngejar S1 nanti di dunia kerja manapun kalian akan memiliki kendala, terutama dalam pengambilan keputusan, karena di S1 kalian akan diajarkan bagaimana membangun logika berpikir untuk menyelesaikan masalah. Maka S1 harus dikejar, tapi 2 tahun ini bekerjalah dengan sangat serius. Dan ketika kau terima gaji di bulan pertama, bagilah gaji itu ke dalam 2 amplop. Amplop yang pertama setengahnya dan amplop yang kedua juga setengahnya. Amplop yang pertama simpanlah untuk uang operasionalmu dari rumah ke kantor. Amplop yang kedua bersimpuhlah di hadapan mama sama bapakmu dan sampaikan, Mama, Bapak, alhamdulillah kakak sudah bekerja. Sudah kakak sisihkan untuk operasional ke kantor. Yang setengahnya mama yang pegang. Jumlahnya tidak terlalu banyak.
hanya cukup untuk membantu beli beras, membayar listrik, mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan mulai bulan depan, SPP adik-adik, aku yang akan tanggung. Kami sampaikan Bapak dan kepada anak-anak, kalau itu kau lakukan, yakinlah hidupmu akan penuh barokah, karena kau letakkan kebahagiaan keluargamu di pundak kanan dan di pundak kirimu. Edukasi. Bapak dan Ibu, berikutnya adalah K, kreatif. Tadi kami sampaikan mengelola banyak program sosial di yayasan. Dari mana mulai dana? Yayasan punya program hibah barang bekas berkualitas untuk pendidikan berkualitas. Jadi di yayasan ada 3 unit mobil bak terbuka Bapak dan Ibu yang setiap hari keliling dari komplek ke komplek. Sebelumnya telepon terlebih dahulu, adakah majalah, koran, pakaian, alat rumah tangga yang sudah tidak kepakai. Bahkan kami sering memperoleh hibah sepeda motor, mobil, perhiasan. Barang-barang inilah yang kemudian dijual di toko barbeku, bukan toko daging panggang, tapi toko barang bekas berkualitas. Tempatnya ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Seluruh hasilnya digunakan untuk membiayai putra-putri kita yang terlibat dalam program sosial itu. Kreativitas juga bisa kita wujudkan dalam sumbangan-sumbangan yang lain. Alokasi waktu, dukungan, kompetensi, dan sebagainya. Maka kita menginjak pada A, huruf A, yaitu aktif. Kami sangat senang sekiranya Bapak dan Ibu bersama kami terus membangun komunikasi yang aktif. Kami akan melaporkan progresnya, Bapak dan Ibu memberikan umpan balik, Bapak dan Ibu memberikan ide-ide pengembangan. Dan yang tidak kalah penting, Bapak dan Ibu para donatur juga bisa terlibat dalam program-program sosial. Salah satu kendala bagi anak-anak kami, Bapak dan Ibu, adalah kepercayaan diri. Saudara-saudara kita dari keluarga kurang mampu itu biasanya nggak pede. Tapi kami selalu menjaga, tidak pernah sekalipun menyampaikan pada mereka, anak kamu ini berasal dari keluarga duafa. Kamu ini berasal dari keluarga tidak mampu. Kalian harus ABC. Kata-kata dari keluarga tidak mampu, keluarga duafa itu tidak pernah kami sampaikan pada anak-anak. Karena itu akan melemahkan kepercayaan dirinya. Tapi yang kami bangun adalah harapan di masa depan. Keberanian untuk bermimpi, keberanian untuk mengambil risiko. Maka dalam bentuk aktif, kita senantiasa meminta bantuan para donatur untuk datang ke sekolah, untuk datang ke program-program kami, memberikan motivasi kepada anak-anak. Bapak dan Ibu bisa menceritakan dunia pekerjaan yang akan dihadapi, tantangan masa depan. Dan itu kami sangat senang kalau itu bisa dilakukan. Kami juga berterima kasih karena banyak donatur-donatur yang meminta anak-anak melakukan kunjungan di kantor-kantor beliau, dan di sanalah anak-anak akan memiliki wawasan yang jauh lebih luas. Terakhir hal, ketika seluruh rangkaian mulai dari efektivitas kita perhatikan, kemudian kita mendampingi, kita mengedukasi, kita melakukan program-program yang kreatif, harapannya hasil berlimpah berkah akan kita capai. Karena itu Bapak dan Ibu, untuk mengambil keberkahan dari proses berbagi, the power of giving, maka S yang terakhir adalah syukur. Bapak dan Ibu mohon berkenan mengamati apa yang saya pegang. Apa yang terlihat? Sebagian besar kita akan menyampaikan ada titik hitam di tengah kertas putih. Dan sebagian kecil akan mengatakan ada kertas putih yang lebih luas. Bapak dan Ibu, inilah syukur. Hidup pasti akan banyak tantangan. Hidup pasti akan banyak cobaan. Tapi yakinlah, cobaan atau tantangan itu hanya setitik ini saja. Kalau kita fokus pada titik ini, kita fokus pada kesulitan kita fokus pada cobaan kita, maka sejatinya itu akan melalaikan rasa syukur. Sementara rasa syukur itu bisa kita ibaratkan sebagai kertas yang lebih luas, pasti keberkahan, kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT itu jauh lebih banyak. Karena itu Bapak dan Ibu, rasa syukur ini akan kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mendorong kebahagiaan dalam berbagi. Profesor Quraish Shihab memberikan satu ilustrasi yang menarik. Syukur adalah merasa banyak ketika menerima, merasa sedikit ketika kita memberi. Dalam konteks buka puasa barangkali, tetangga mengirim semangkok kolak untuk buka puasa. Ketika dalam hati kita menerima,
kita wujudkan dengan rasa alhamdulillah. Dalam hati kita bergumam, Masya Allah, rezekinya Allah SWT dimudahkan. Dan pada saat yang bersamaan kita merasa, tetangga ini kalau ngirim makanan banyak sekali. Lain kesempatan kemudian kita mengirimkan balik, mungkin kiriman balik kita jauh lebih banyak. Tapi kalau dalam hati kita merasa, pantes enggak ya, tadi yang saya kirimkan pada tetangga, kok sedikit sekali, maka itulah bentuk rasa syukur. Merasa banyak ketika menerima, merasa sedikit ketika memberi. Dalam bahasa Indonesia, syukur diterjemahkan dalam 2 suku kata, terima kasih. Saya terima rezeki dari Allah SWT, saya kasih kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Saya terima ilmu dari guru kita yang luar biasa, dari ustadz-ustadz kita yang luar biasa, kita sebarkan juga pada orang lain. Kita terima kebaikan dari orang lain, maka kita berbalas kebaikan. Jadi syukur adalah terima kasih. Untuk itu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Teriring doa Bapak dan Ibu selamat menghidupkan Ramadan dengan amalan-amalan yang luar biasa. Dan salah satu bentuk amalan sebagai rasa syukur kita adalah memberikan, memasukkan rasa bahagia di hati keluarga kita yang membutuhkan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.